Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Gratis dan hari ini aku ingin bahas soal tentang gradien. Jadi penekanan kita di sini adalah tentang gradien aja nih ya. Dan kita langsung mulai aja di nomor satu. Ini ada contoh soal, dia minta besar gradien dari persamaan di bawah ini. Oke, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih bahwa bentuk umumnya ya secara umum persamaan garis lurus bentuknya adalah seperti ini, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Nah, ini adalah bentuk umumnya nih teman-teman semua ya. Jadi, tugasnya teman-teman adalah mengubah bentuk dari persamaan yang ada di soal ini menjadi seperti ini. Supaya apa? Supaya kita bisa langsung mendapatkan dia punya gradien nih teman-teman. Ya, jadi M ini adalah gradiennya. Kesimpulannya adalah angka yang bersebelahan atau menempel dengan X itu adalah gradiennya. Oke, nah kita akan coba lakukan di soal A. Jadi di situ kan soalnya 4X kurang 2Y tambah 5 sama dengan 0. Nah kita akan ubah bentuknya menjadi seperti bentuk yang di atas tersebut. Jadi minus 2Y ini biarkan saja di sebelah kiri. Sisanya teman-teman pindahkan ke sebelah kanan, jadi minus 4x minus 5. Gitu. Nah, kemudian ingat, di bagian depan ini harus Y saja. Jadi jika di bagian Y ini ada angka, nih teman-teman, maka kalian harus bikin tidak ada, yang artinya ini akan pindah ke sebelah kanan menjadi pembagi. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Y sama dengan minus 4 dibagi minus 2x dikurang 5 dibagi minus 2. Ya, kita akan minus 2-nya menjadi pembagi. Nah, berarti Y sama dengan 2x, min ketemu min ini jadi plus 5 per 2. Nah, jika sudah, maka gradiennya langsung teman-teman dapat sebesar 2. Jadi gradien itu angka yang menempel pada X. Oke ya. Nah, kita masuk yang B. Nah, yang B ini bentuknya mungkin kita harus rapikan dulu, teman-teman. Kalau kita lihat kan di situ masih ada perkaliannya di persamaan ini. Jadi teman-teman, semuanya kali dulu aja ke dalam sehingga di sini bisa ditulis 2y dikurang 4 sama dengan 6x dikurang 3. Jangan lupa ya, ketika mengalihkan ini kali ke sini, ini juga kali ke belakang. Oke, ini juga sama, 3 kali ke 2x, kemudian 3 kali dengan minus 1. Oke, nah lalu kita buat bentuknya seperti persamaan tadi, sehingga bagian y biarkan dia ada di sebelah kiri. Nah, kemudian sisanya kalian pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 6x kurang 3 ditambah 4. Maka 2y sama dengan 6x ditambah 1. Ya. Lalu, bikin y sama dengan. Angka 2-nya akan membagi sisi sebelah kanan. Jadi kalau ditulis, kita bisa tulis 6 per 2x ditambah 1 per 2. Sehingga y-nya sama dengan 3x ditambah 1 per 2. Oke, untuk soal berikutnya nomor 2. Di sini dikasih sebuah gambar. Ya, jadi ada gambar, kemudian ada garisnya yang warna biru, tapi garisnya ini terletak di dalam suatu bagian kotak-kotak ya. Dari suatu bagian yang kotak-kotak. Nah, dia minta berapakah gradiennya. Nah, mungkin sebelum kita membahas langsung ke sini, teman-teman harus tahu dulu rumus yang digunakan nih apa. Nah, berbeda dengan nomor satu tadi. Nomor satu, tadi dia kasih taunya adalah persamaan. Ya, dia sudah ada persamaannya. Maka kita tinggal menyusun ke dalam Y sama dengan MX tambah C ya. Karena dia sudah ada persamaannya nih teman-teman. Tapi kalau soal ini, dia nggak ada persamaannya. Sehingga kita nggak bisa nih pakai sistem ini. Ya. Nah, yang akan kita pakai adalah rumus yang biasanya standar lah, rumus yang sering dipakai yaitu M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Gitu. Nah, tapi untuk menggunakan rumus ini, teman-teman ada syarat yang harus kalian tahu, yaitu rumus ini membutuhkan dua titik. Ya, ini harus diingat. Harus ada dua titik yang diketahui supaya kita bisa pakai rumus ini.
Oke. Nah, sekarang kalau di soal ini kita lihat kan, ternyata dia ini angka pun nggak ada kan. Ya, angka pun nggak ada di grafiknya atau di gambarnya. Nah, kalian boleh kasih angka sendiri. Jadi misalkan nih, paling pojok ini adalah 0. Ya, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak masalah. Boleh seperti ini. Kemudian teman-teman pilih 2 titik. Ya, 2 titik yang sudah pasti. Jadi gini, kalian boleh banget pilih titik dimanapun sepanjang di garis ini ya. Sepanjang di dalam garis ini boleh. Kayak misalkan aku mau dong di titik ini, boleh. Tapi yang jadi masalah adalah teman-teman nggak bisa tahu nih secara pasti berapakah nilai X di sini. Begitu juga dengan nilai Y yang ada di sini. Kita nggak bisa tahu pasti nilainya berapa. Nah, supaya aman, kita ambil aja titik yang sudah pasti-pasti aja nih. Yaitu titiknya ada di sini, ya. Karena ini kan tepat nih, ada di titik koordinat yang tepat, gampang kita lihatnya. Sama di sini, ya. Nah, kita tulis nih, titiknya itu berapa? Katakan ini namanya A, ini namanya B ya. Nah, kita tulis titik A secara koordinat adalah 1,1, titik B-nya secara koordinat adalah 5,3. Oke. Nah, kemudian kita kasih label, kasih nama aja. Ini X1, Y1, di sini X2, Y2. Oke. Nah, kemudian teman-teman masukkan ke dalam rumus. Yang Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Kita lihat, Y2-nya adalah 3, X1-nya, Y1-nya 1, jadi dimasukin 3 kurang 1. Kita bagi dengan X2-nya 5, X1-nya 1. Sehingga 3 kurang 1, 2, dibagi 5 kurang 1, 4. Hasilnya adalah 1/2. Nah, ini adalah gradien ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Dikatakan sebuah garis L melewati titik A minus 1,3 dan B 4,-5. Hitunglah gradien dari garis L. Nah, untuk soal ini udah lebih enak, teman-teman. Karena dia udah kasih tahu nilai dari kedua titik tersebut apa. Gitu ya. Jadi ketika kita mau cari gradien, kita tinggal masukkan ke rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Nah, kemudian kalau teman-teman takut ketukar, kalian boleh kasih label ya, X1 Y1, X2 Y2. Boleh kasih nama, supaya nggak salah masuk. Y2-nya minus 5, kita taruh di sini minus 5. Y1-nya 3, sehingga dikurang 3, dibagi dengan X2-nya 4. X1-nya minus 1. Nah, di sini hati-hati. Minus 1, kan dia akan ketemu min lagi di sini nih. Ya, jadi min ketemu min akan jadi plus. Oke, sehingga gradiennya adalah ini di atas minus 8, di bawahnya adalah 5. Oke, jadi kalau mau ditulis rapi ya minus 8/5. Selesai. Oke, ini pembahasan untuk nomor 3. Oke, di nomor 4, di sini kalau teman-teman lihat ada 2 garis ya. Jadi ada garis G, ada garis H. Nah, kemudian kalau kalian lihat nih, kemiringan garis G ini sama ya. Kalau kalian lihat, kemiringannya tuh sama persis. Tandanya sama apa sih kemiringannya? Kalau teman-teman nanti tarik garis titik-titik nih, anggaplah diperpanjang terus ya garisnya. Nah, kedua garis ini nggak akan pernah bisa bertemu. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa kedua garis ini memiliki kemiringan yang sama. Nah, kemiringan yang sama artinya gradiennya besarnya juga sama gitu. Ya, makanya ada konsep atau ada rumus di mana gini, teman-teman. Jika dua garis saling sejajar, maka M yang pertama sama dengan M yang kedua. Gitu. Jadi artinya gradiennya ini sama persis, teman-teman semua ya. Nah, berarti tugas kita apa? Kalau kita mau cari gradien garis H, kita cari aja gradien dari garis G. Gitu. Setelah kita dapat gradien dari garis G, itu sama atau adalah gradien untuk garis H.
Ya, karena mereka punya gradien yang sama atau kemiringan yang sama gitu. Jadi kita tinggal tulis saja rumusnya. M sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah, di sini kita kasih label ini X1 Y1, X2 Y2. Ya, kalau takut kebalik. Nah, jadi kita tinggal masukin Y2-nya sebesar 1, Y1-nya adalah 5, dibagi X2-nya 4, X1-nya 2. Sehingga gradiennya adalah minus 4 dibagi dengan 2. Yang dengan kata lain gradiennya adalah minus 2. Nah, sehingga atau jadi gradien garis H sama dengan gradien garis G, yaitu minus 2 gitu. Alasannya apa? Alasannya adalah karena kedua garis tersebut sejajar. Oke, di nomor 5, jika teman-teman lihat, ada dua garis lagi, tapi bedanya adalah sekarang garisnya ini saling tegak lurus ya, yaitu dia ada siku-siku nih di sini, teman-teman ya. Gitu. Dia tegak lurus. Nah, kalau sejajar kan nilai gradiennya sama ya, karena dia punya nilai kemiringan sama. Nah, bagaimana jika tegak lurus? Nah, ini ada syarat yang teman-teman harus ingat. Jadi, jika dua garis saling tegak lurus, maka jika gradien garis 1 dikali dengan gradien garis yang kedua, hasilnya adalah minus 1. Nah, ini teman-teman harus ingat ini. Jadi, kalau kedua garis tersebut nilai gradiennya teman-teman kalikan, maka hasilnya pasti minus 1. Oke. Nah, jadi tugas teman-teman adalah cari dulu gradien dari garis G, yaitu yang kita cari dulu. Nilai gradiennya adalah Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah, jadi gradiennya, oh ya, di sini kita kasih label ya, X1 Y1, X2 Y2. Nah, kita masukin Y2-nya 8, Y1-nya 1, kita bagi dengan X2-nya 6, X1-nya 1. Jadi gradiennya adalah 7 per 5. Nah, ini adalah gradien dari garis G. Ya, jadi kalau teman-teman mau tulis G di sini juga boleh ya, tidak masalah. Nah, tetapi kita kan dia minta adalah garis H-nya berapa. Hubungannya tegak lurus. Jadi, jika gradien dari garis G kita kalikan dengan gradien dari garis H, hasilnya minus 1. Kita udah dapat yang G, jadi kita masukin di sini 7 per 5 dikali gradien garis H sama dengan minus 1, sehingga gradien dari garis H adalah minus 5 per 7.